Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih boleh ada karena anugerah Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, mari sama-sama kita belajar tentang firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk malam yang indah yang boleh kami lalui. Pagi ini kami merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami pelajari adalah maksud Tuhan yang dapat kami pahami dan menjadi kekuatan bagi kami semua sepanjang hari. Inilah doa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, pada pagi hari ini saya mengambil sebuah tema memahami makna ibadah. Memahami makna ibadah ini saya ambil dari Roma 12 ayat 1 yang isinya demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, ibadah bukan sekadar ritual, tapi penyerahan secara total meliputi seluruh aspek kehidupan. Ibadah sejati adalah tentang hidup yang kudus, mengabdi kepada Tuhan, serta meneladaninya dalam seluruh aktivitas, sehingga tidak hanya membentuk karakter spiritual secara pribadi, tetapi bisa menjadi berkat bagi sesama. Melakukan ibadah yang sejati adalah salah satu hal yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua. Kalau kita baca ayat di atas tadi dijelaskan bahwa kita orang pilihan perlu mewujudkan ibadah yang sejati dalam kehidupan kita sehari-hari yang dapat dilakukan secara pribadi ataupun komunitas. Kalau beribadah secara pribadi artinya menyatakan bakti kepada Tuhan melalui kehidupan pribadi kita, sedangkan beribadah dalam komunitas adalah ibadah yang dilakukan dalam bentuk persekutuan bersama sesama orang-orang percaya. Lantas, apa arti ibadah yang sejati? Ibadah artinya perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengejarkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ibadah juga berarti segala usaha lahir dan batin sesuai perintah Tuhan untuk meraih kebahagiaan serta keselarasan hidup untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, ataupun sesama. Kalau kita lihat secara luas, ibadah yang sejati memiliki beberapa makna, yaitu ketika kita mampu bertahan menghadapi tantangan yang harus kita lewati dan mengucap syukur dalam segala keadaan, baik sukacita ataupun susah. Yang berikutnya adalah bagaimana kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Dan juga ibadah yang dilakukan itu dalam keseharian hidup secara total dalam hal apapun juga. Bukan hanya kita hari Minggu bersembahyang, namun ketika umat mempersembahkan hidupnya secara utuh kepada Tuhan, dengan kata lain, apapun yang dilakukan harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, bukan setengah hati. Selain itu juga kita diminta harus menyangkal diri. Nah, ini yang agak berat, dengan berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ibadah dengan penyangkalan diri akan menghasilkan kekudusan dan memampukan umat untuk mengendalikan lidah kita, kata-kata kita, perilaku kita, sehingga kita tidak munafik. Kalimat mempersembahkan tubuh dalam Roma pasal 12 ayat 1 ini berarti menyerahkan tubuh secara jasmania. Namun kalimat ini mengandung makna bahwa harus memisahkan keinginan tubuh dan keinginan daging atau mengkhususkan hidup sepenuhnya kepada Allah dan memisahkan diri dari dosa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu. Berkatilah kami agar dapat kembali memahami firman-Mu. Ampuni Bapa setiap dosa kesalahan kami. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.